Cerita dimulai di dunia ajaib yang dihuni oleh 9 ras, Dragonite, Elf, kurcaci yang jujur, Iblis, Elf gelap, Centaura, rakyat binatang, dan manusia. Dari mana lahirlah seorang petualang muda bernama Light yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Light mengucapkan selamat tinggal pada kampung halamannya dan pergi untuk mencari uang dan kekuasaan. Setelah tiba di kota besar, Light terdesak-desak oleh kerumunan, tetapi terus mencari guild petualang. Ia memasuki guild dan memperkenalkan diri kepada resepsionis yang bertanya apakah dia ingin mendaftar sebagai petualang baru. Saat dia mengangguk, sang resepsionis menjelaskan bahwa dia akan mulai dari peringkat F terendah dan bertanya apakah dia memiliki kemampuan khusus. Light mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan gacha tanpa batas yang memungkinkannya mengocok kartu acak dan memanggilnya. Setelah dia memanggil garpu rusak di depannya, sang resepsionis terdiam membisu. Merasa malu, Light mencoba bersikap seolah-olah perak bukanlah satu-satunya yang bisa dia panggil, tetapi hasil gacha berikutnya hanya memberikannya segelintir camilan busuk. Light kecewa karena keberuntungannya memutuskan untuk mengkhianatinya di momen terburuk, dan resepsionis menegaskan bahwa dia pantas mendapatkan peringkat F yang menyedihkan itu. Setelah menerima kartu petualangnya, dia memintanya untuk beberapa quest, dan dia menyuruhnya mencari di papan lowongan guild. Saat disebutkan tentang lowongan pekerjaan, Light merasa canggung, dan resepsionis menyadari bahwa dia tidak bisa membaca papan itu, merasa sedih untuk sesama manusia yang tidak berpendidikan. Dia membacakan lowongan pekerjaan untuknya, merasa bersemangat untuk mendapatkan uang sungguhan. Light dengan senang hati menerima tugas-tugas membosankan itu. Setelah sehari bekerja keras, dia akhirnya mendapat cukup uang untuk menyewa kamar. Namun, sekelompok kaum Beastfolk menjatuhkannya dan mulai menggertaknya. Saat pemimpin mereka mengambil uangnya, Light memohon padanya untuk mengasihaninya, tetapi manusia serigala yang cool itu memukulnya kembali dengan umpercut yang keras. Manusia serigala itu mengejek Light karena memohon uang receh dan pergi dengan dingin bersama gengnya yang tertawa. Bahkan kerumunan mengabaikan Light saat dia terbaring di tanah sampai seorang elf yang baik hati menolongnya bangkit. Light terkejut dengan semua petualang yang mengelilinginya, dan dia mundur dan syok. Melihat betapa ketakutannya, si elf memeluk Light untuk menghiburnya, sementara orang-orang yang lewat mengejek. Saat Light terkejut bahwa seorang elf cantik menjadi kotor demi dirinya, dia membantunya berdiri. Para petualang memperkenalkan diri sebagai anggota Koncorde of Tribes. Seorang bisman bernama Garu menjelaskan bahwa setiap anggota mewakili satu dari 9 ras, dan si elf memperkenalkan dirinya sebagai Sasha. Dia memperkenalkan Drago, Diablo, Auro, Nano, Sion, dan Santor. Melengkapi 8 dari 9 ras, Light mengetahui bahwa Koncorde sedang mencari ras manusia untuk menunjukkan persatuan semua orang di dunia mereka. Saat Garu mengulurkan tangannya untuk mengundangnya, Light merasa terpana bahwa seseorang membutuhkan bantuannya. Kemudian dengan senang hati menerima undangannya. Segera, Light mulai menjelajahi Dungeon gua yang disebut Abyss dengan grup barunya. Seekor bis cacing besar mencoba menyerangnya, tetapi Garu membelahnya sebelum bisa melukai Light. Cacing lain menyelinap dari belakang Light, jadi Sasha menjatuhkannya dengan busurnya. Dia memarahi Light karena begitu ceroboh, mengingatkannya bahwa mereka sedang menjelajahi Dungeon paling berbahaya di dunia. Sasha memperingatkannya bahwa dia bisa mati dengan mudah di tempat ini. Dia duduk dan merawat lukanya. Melihatnya bertingkah seperti ibunya, anggota parti lainnya mulai menggoda Sasha karena terlalu memanjakan Light. Sambil tersipu seperti tomat, Sasha bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak mencintai Light dan mengklaim bahwa dia hanya mencoba melindungi sesama anggota grup. Karena anggota parti mengabaikan alasan lemahnya, Sasha menjadi lebih defensif. Namun, Drago ikut campur dan menyemangati Light, mengatakan bahwa dia membuat teh yang luar biasa untuk tim mereka. Dengan motivasinya, grup itu menuju lebih dalam ke dalam Dungeon. Saat grup berhenti di jalan buntu, Drago menghentikan mereka. Light pikir mereka akan istirahat, jadi dia mulai menyiapkan teh untuk mereka. Namun, Drago memberitahunya bahwa mereka tidak perlu teh karena mereka mengusir Light dari parti mereka. Light pikir itu semacam lelucon, tapi Drago dengan kasar mengulangi kata-katanya. Saat Light masih terpana, Garu juga mengatakan padanya bahwa dia keluar, jadi Light bertanya kepadanya
mengapa mereka membuangnya. Garu memberitahu Light bahwa grup mereka tidak membutuhkannya, dan Sasha merasa jijik dengan kebodohannya. Bahkan Qian dan Nanos mulai mengejek Light karena begitu menyedihkan. Sementara iblis-iblis itu lega bahwa mereka akhirnya bisa menyingkirkannya. Light bertanya mengapa mereka begitu kejam padanya setelah semua kebaikan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Garu mengungkapkan bahwa mereka hanya berpura-pura baik untuk membuatnya bergabung dengan parti mereka. Light bertanya-tanya mengapa parti mereka yang kuat membutuhkannya, dan Drago mengatakan itu karena kemampuannya yang khusus. Dia menjelaskan bahwa mereka merekrut Light dengan harapan dia akan menjadi maestro yang terlalu kuat, tapi kemampuannya terlalu sampah. Light menunjuk bahwa kemampuan gacha tanpa batasnya tidak pernah berguna, dan Garu setuju dengannya. Dia mengejek Light karena menjadi manusia tanpa bakat, jadi partainya tidak membutuhkan beban matinya lagi, mengetahui bahwa dia adalah seorang gagal sendirian. Qian bertanya-tanya mengapa butuh waktu begitu lama bagi teman-temannya untuk membuangnya. Sementara itu, Sasha merasa lega bahwa dia bisa menikahi tuannya, alih-alih berakhir dengan anak manusia yang menyedihkan. Saat Light merasa kewalahan oleh informasi yang mengejutkan, Drago memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengannya. Setelah dia menyuruh Garu membersihkan Light, dia akhirnya menyadari bahaya yang dia hadapi. Menatap tangga bermusuhan mereka, Light mengetahui bahwa partainya akan menyelesaikannya untuk menghindarinya menjadi lebih kuat nanti dan mencoba balas dendam. Garu menghunus cakarnya dan menyambar pipi Light yang melihat darah mengalir dari luka itu. Saat anggota parti menatap dingin, Light lari sambil berteriak. Garu mengatakan kepadanya bahwa monster abis akan menjadikannya santapan. Namun, Sasha menembakkan panah ke kakinya untuk mencegahnya melarikan diri, bergumul kesakitan. Light jatuh karena pukulan itu, dan Garu merasa senang dengan penderitaannya. Dia melangkah dan menendang Light keras di perut, menjatuhkannya lagi. Dia mulai memukuli Light habis-habisan, tapi Sasha menghentikannya. Dia mengingatkannya bahwa mereka perlu membuat penghilangan Light terlihat seperti kecelakaan, jadi Garu mengangkat cakarnya untuk pukulan terakhir, melihat akhirnya mendekat. Light merayap di tanah, ingin terus hidup. Garu merasa bersemangat untuk melihatnya begitu keras berjuang, saat anak lelaki lemah itu mencoba bertahan hidup di hadapan kematian yang pasti. Tiba-tiba, tangan Light menekan perangkap teleportasi, dan Drago menyuruh Garu mengakhirinya sebelum diaktifkan. Namun, perangkap itu dengan aman memindahkan Light sebelum Bisman itu bisa mencapainya. Setelahnya, Light terbangun di tempat lain di dalam Dungeon, masih menderita luka-luka berat. Dia berpikir bahwa monster acak apapun akan memakannya, bahkan jika dia bertahan sedikit lebih lama. Saat dinginnya gua yang keras mengingatkan Light pada keluarganya yang penuh kasih, dia mulai menangis. Light mengingat betapa baiknya Conchorde setelah pertemuan pertama mereka, dan bertanya-tanya mengapa mereka berubah begitu kejam. Memikirkan ekspresi dingin mereka setelah membawanya ke jalan buntu, Light merasa marah oleh pengkhianatan mereka. Dia merasa bingung oleh para master yang kuat, dan atasan Conchorde, bertanya-tanya bagaimana dia terlibat dengan orang-orang gila seperti itu. Kebingungannya berubah menjadi kemarahan saat dia bersumpah akan membalas dendam. Light bangkit, bertekad untuk menghabisi mereka semua, tetapi merasakan tatapan dingin menatap punggungnya. Dia berbalik dan melihat Beast level 1 Tin Orcus menguntitnya. Light bertanya-tanya apa yang monster rusak seperti itu lakukan di sini dan menyadari bahwa perangkap itu memindahkannya ke tingkat terdalam dari abis. Saat Orcus mendekatinya, Light memikirkan pelarian. Dia mulai mati-matian memencet kemampuan gacha tanpa batasnya, berdoa untuk mendapatkan keajaiban. Dengan pencatan terakhir yang liar, Light memanggil lingkaran sihir yang besar. Dia menatap tidak percaya ketika perangkat gacha mengeluarkan aura yang kuat, memanggil peri kuno yang mengakui Light sebagai tuannya. Peri misterius itu memotong-motong monster seperti bawang. Sisa-sisa monster yang hancur berjatuhan, dan peri itu mendarat dengan anggun ke tanah. Di depan mata Light yang terkejut, dia membersihkan kekacauan dengan kibasan tangannya sebelum berbalik. Peri itu
berjalan menuju Light dan dengan rendah hati berlutut sebelum menyembuhkan semua lukanya dengan sihir. Dia meminta maaf kepada Light karena menyembuhkannya tanpa izin, karena dia tidak tega melihatnya terluka. Light memperkenalkan dirinya, merasa tidak percaya bahwa dia baru saja mendapatkan peri paling overpowered di dunia. Peri itu jatuh cinta pada namanya dan mulai mengulanginya, sebelum bersumpah akan kesetiaannya yang lengkap padanya. Tidak tahu identitasnya, Light dengan canggung meminta namanya, jadi dia mengungkapkan bahwa dia adalah level 9999 Evers Ekimade yang disebut Mei. Mei menjelaskan bahwa dia adalah kartu super ultra langka dari gacha Light. Light mengatakan bahwa gacha hanya menghasilkan sampah, mengira tidak mungkin dia menarik bati yang kuat seperti dia. Mei pikir dia sepenuhnya pantas mendapatkannya dan memohon padanya untuk menerimanya. Melihat wajahnya yang menyedihkan, Light akhirnya setuju, dan Mei berterima kasih padanya atas kebaikannya. Dia kemudian meminta Light untuk memeriksa kemampuan gachanya, dan dia merasa terkejut bahwa dia memiliki skill appraisal. Mei memberitahunya bahwa itu hanya salah satu kemampuannya sebelum meminta izinnya lagi. Begitu Light setuju, mata Mei mulai bersinar saat dia memeriksanya, melihat bahwa gacha memberinya lapisan perlindungan rahasia. Mei merasa terkesan dengan kemampuannya yang kuat. Dia menjelaskan bahwa gacha tampak tidak berguna karena Light sebelumnya berada di area tanpa mana. Namun, di abyss yang super charge, gacha menyerap mana di sekitarnya dan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan kartu langka. Dia menjelaskan semua peringkat kartu gacha tanpa batas dari peringkat ekstra tertinggi dan super ultra langka hingga normal dan error. Light masih tidak mengerti, jadi Mei memberitahunya bahwa di permukaan, dia tidak pernah bisa mendapatkan pool yang bagus karena mana yang langka di sekitar mereka. Dia memuji Light karena mencari tahu kekuatan gacha dan memasuki abyss untuk meningkatkan peluang pool langkanya. Namun, Mei mencatat bahwa sangat berbahaya baginya untuk bertualang sendirian, dan dia menunjuk bahwa dia salah. Light mengungkapkan bahwa dia memasuki abyss dengan partainya, tetapi mereka mengkhianatinya dan menyiksa tubuhnya, memikirkan pelecehan dan ejekan mereka yang kejam. Dia mulai menangis sambil menceritakan kepada Mei tentang kisahnya. Light mengingat bagaimana grup lamanya mengejeknya karena menjadi manusia yang menyedihkan. Dia mengeluh tentang ejekan kejam mereka, mengatakan dia hanya mencoba mencari nafkah yang jujur untuk keluarganya. Mei memperhatikan saat dia meluapkan perasaannya, benar-benar hancur oleh pengkhianatan kejam partai itu. Akhirnya, Light jatuh berlutut karena kesakitan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan bis kejam yang menyakitinya. Dia meremas panah dari kakinya sambil meneteskan air mata, dan Mei diam-diam memeluknya. Dalam pelukannya yang hangat, Light tenang dan berhenti menangis. Mei memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah bisa memahami kedalaman penderitaannya, tetapi dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk memberi Conchorde retribusi yang pantas. Saat Light menatapnya dengan syok, Mei bersumpah untuk membuat mereka semua berbaris di depannya dalam sekejap saat dia menghentikannya dan bangkit. Mei pikir dia terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Dia menyuruhnya untuk tidak begitu mengasihani, tapi Light memberitahunya bahwa dia berakhir dalam situasi ini karena kelemahannya sendiri. Dia memberitahu Mei bahwa dia tidak ingin menyalahgunakan kekuatannya untuk balas dendam, dengan tunduk menjadi lebih kuat dan menghukum Conchorde dengan kedua tangannya sendiri. Light berpikir bahwa Mei tidak akan percaya pada fantasinya yang tidak realistis, tapi dia berjanji untuk mendukung tujuannya tanpa ragu-ragu. Setelah Mei memberitahunya bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya, Light tersenyum penuh sukacita. Dia membalas senyumnya sebelum Light menggunakan gachanya untuk memanggil alat overpowered lain di abyss. Mei memperhatikan dengan setia saat Light mulai membangun kerajaannya. Didorong oleh mana abyss yang tak terbatas, lingkaran sihir raksasa mengelilingi Light, memanggil alat-alat ultimat untuk pencariannya akan kekuasaan. Setelah 3 tahun kerja keras, Light telah membangun kerajaan mewah dengan semua peri barunya. Saat dia berjalan melalui aula istananya, semua pelayan menyapanya dengan patuh, berharap mendapatkan perhatian khusus. Kesal dengan tangga mereka yang
menyeramkan, After Mei 3 bertanya years of kepada hard Light work, apakah dia Light harus has built membungkam a para peri lavish yang berisik. kingdom with all Light his tidak new keberatan, fairies. As karena he dia walks pikir through mereka his hanya castle menunjukkan cinta halls, mereka all padanya. maids submissively greet him, Setelah meninggalkan hoping to get kastil, some Light special berjalan melalui attention. kota di mana Annoyed by semua their penjaga creepy toko menyapanya stares, dengan Mei kata-kata asks ramah. Light if she should Saat para silence penjaga the toko noisy meminta Light fairies. untuk Light mengisi doesn't kembali mind persediaan it, mereka, since he Mei thinks they're membuat just beberapa showing their catatan love mental for untuk him. memecahkan After masalah leaving the mereka nanti. castle, Light walks Kemudian, through town, Light bertanya where all padanya the apa yang dilakukan shopkeepers peri greet lainnya, him with jadi friendly Mei words. menginformasikan As the bahwa seorang peri shopkeepers bernama ask Aoyuki Light to sedang replenish menjelajahi their Abyss. supplies, Mei Puas, makes a mental Light note berpikir to bahwa solve Aoyuki their seharusnya problems later. baik-baik saja di Then, Abyss Light sebagai asks penjinak her what his jenius. other fairies are Lalu, doing. dia So bertanya Mei tentang peri informs him that peneliti a fairy yang disebut called Ellie Aoyuki dan is mengetahui bahwa exploring dia the sedang abyss. mengembangkan mantra Satisfied, sihir untuk Light meningkatkan thinks that kekuatannya. Aoyuki should be Light fine in merasa the bersalah abyss karena as dia the membuat genius Ellie tamer. bekerja sangat Then, keras he untuknya, asks about dan the bertanya researcher kepada Mei fairy apa yang called dilakukan Ellie, petarung and mereka learns yang that disebut she's Mizuna. developing magic Mei merasa spells kesal to bahwa increase Mizuna his hanya power. berpatroli Light di interior feels kastil, guilty since he's meskipun making kemampuan Ellie bertarungnya work sangat really tinggi. hard for him, and Namun, asks Light Mei pikir what dia their sempurna fighter untuk called pekerjaan itu, Mizuna is berjalan doing. dengan Mei feels kepribadiannya yang upset ceria. that Mizuna is just Setelahnya, Light patrolling the kembali ke castle's kastil, di interior, mana even pahlawan though level her fighting abilities 999 are very terakhirnya, high. bernama However, Jack, Light menyapanya thinks dengan she's nama perfect depannya. for the job, Ini membuat walking Mei around marah, with her yang mengingatkan cheerful Jack untuk personality. menghormati tuan mereka. Afterward, Light Light returns to the memberitahunya castle, dia tidak where his keberatan final dengan apa yang Jack panggil dan pergi untuk 9999 berlatih level dengannya hero di Duneon. named Jack Setelah greets him with his memperingatkannya first bahwa dia name. tidak This akan menahan angers diri, Mei, Light who bersiap reminds untuk menyerang Jack to Jack, be yang siap respectful untuk to their menghadapinya. master. Light Dia tells bergegas her he dengan doesn't kecepatan mind ultra what dan Jack meninju perut calls Jack, him and yang leaves to menjatuhkannya train beberapa with meter him ke in the belakang, dungeon. After mengetahui warning bahwa him hanya that he tubuhnya won't yang hold cukup back, kuat untuk menahan Light serangan prepares Light. to charge at Jack, Jack who is merasa ready to terkejut take dengan him on. He kekuatannya. rushes Dia with juga menyerang ultra Light, speed dan and keduanya punches memulai Jack's pertempuran stomach, sengit. which knocks Sementara him a itu, few meters Mizuna back. terus berjalan Knowing di that aula only kastil his yang aman, body is bertingkah strong enough seolah-olah to dia melindungi withstand para Light's pelayan attack, dari penjahat Jack berbahaya. feels surprised by Seperti yang his dikatakan power. He Mizuna also kepada para attacks pelayan, Light, and the dia two sedang of them melakukan begin misi a yang sangat fierce penting battle. untuk Light. Meanwhile, Mereka Mizuna memujinya continues seperti anak walking yang in the manja, safe saat castle Mizuna halls, menjadi sombong acting karena like semua she's pujian protecting mereka. the maids from Para pelayan dangerous bertanya criminals. padanya As kemana Mizuna dia akan tells pergi the maids selanjutnya. she's doing Dia a very memberitahu mereka important dia mission belum for memutuskan, Light. They jadi praise mereka her like a memintanya untuk spoiled mempatroli child. tempat As rahasia Mizuna untuk gets mereka. a big head from Ingin all tahu their tempat praise, seperti the apa itu, maids ask Mizuna her where setuju she's untuk going membantu next. mereka. She tells them she Segera, hasn't dia mengetuk decided pintu yet, kamar so tidur they Light, ask her tempat to Mei keluar. patrol a secret Dia place bertanya for them, kepada Mizuna wondering what apakah dia kind of perlu place it sesuatu, is. jadi Mizuna agrees memberitahunya to bahwa help them. dia sedang Soon, berpatroli she di area knocks on the tersebut. door to Light's Mei bedroom, memberitahunya where bahwa Mei dia tidak comes out. membutuhkan She keamanannya asks di kamar Mizuna tidur, if she tapi needs Mizuna something. penasaran So dengan apa yang Mizuna dia tells her lakukan. that she's Dia patrolling bertanya the kepada area. Mei Mei mengapa tells dia her berada di that she kamar doesn't tidur need Light her ketika dia security sedang in the berkelahi bedroom, dengan but Jack, dan Mei Mizuna gets bertingkah curious seolah-olah about dia what hanya she's membersihkan doing. kamar. She asks Mei Namun, why she's Mizuna in Light's mengabaikan ocehan bedroom Mei when dan he's berjalan out langsung fighting ke dalam Jack, kamar. and Mei acts Melihat like tempat she's tidur just yang cleaning the berantakan, room. dia pikir Mei However, berguling-guling Mizuna di atasnya ignores dan Mei's mencium bau yapping Light and seperti walks orang mesum. straight into the room. Untuk melindungi Noticing the messy martabatnya, bed, Mei she memberitahu thinks that Mizuna Mei bahwa itu rolls hanya around pembersihan in it rahasia and dan sniffs Satria yang Light's mudah smell percaya like itu a dengan mudah pervert. To mempercayai protect her cerita palsunya. dignity, Mei tells Saat Mei Mizuna that merasa it's lega just a bahwa Mizuna secret bukan cleaning krayon paling technique, tajam di and the kotak, dia airheaded mulai knight meraba-raba easily sirahnya untuk believes her menemukan fake pesan dari story. para As pelayan. Mei feels relieved Setelah that menemukan Mizuna surat itu, isn't the dia sharpest membacanya, crayon in the memberitahu box. Mei She bahwa semua starts pelayan fumbling lainnya around marah her padanya armor karena to find a memonopoli message kamar from Light. the maids. Saat After Mizuna finding the membaca letter, bagian she akhir reads pesan, it out, dia bertanya-tanya informing mengapa Mei that semua all pelayan the other mengutuk Mei. maids are angry Mizuna at yang her polos for berpikir hogging bahwa Light's mereka room. mengutuknya As untuk Mizuna membantunya reads the mengembangkan final part kekebalan, of the dan Mei message, she memberitahunya wonders dia why akan all the berurusan dengan maids para are pelayan cursing sendiri. Mei. The innocent Kemudian, Mizuna dia thinks memberi that they're Mizuna cursing
sedikit uang untuk mengantarkan pesan, dan dia dengan senang hati menerima dan pergi. Setelahnya, Mizuna pergi ke pasar dan mengambil banyak makanan manis untuk dimakan sambil makan. Dia menemukan Ayuki duduk di balkon. Setelah mengetahui bahwa Ayuki selesai dengan eksplorasinya, Mizuna memperingatkannya bahwa dia tidak akan berbagi makanannya. Karena Ayuki terus mengeong sebagai tanggapan,
Mizuna done merasa with her bingung. Dia exploration. bertanya-tanya Mizuna apa yang warns dikatakan her that gadis she kucing won't itu share dan her mencoba food, menebak since bahwa dia Aoyuki mendapat keeps masalah di hutan. meowing in response. Saat Mizuna menawarkan feels untuk membantunya confused. She membersihkan wonders rintangan, what the cat Ayuki girl kesal is dan saying mengungkapkan and bahwa dia tries to sudah guess selesai that membuat she peta got into seluruh some area. trouble in the Ini forest. mengejutkan As Mizuna, Mizuna yang mulai offers to dengan help riang her memukul clear gadis the itu dan memarahinya obstacles, karena tidak Ayuki gets menjelaskan lebih annoyed awal. and reveals that she has Kemudian, already dia kembali finished untuk mulai making a map of the bermalas-malasan whole lagi, area. This meninggalkan Ayuki surprises kelelahan. Mizuna, who starts Mizuna cheerfully menuju ke hitting the ruang tahta girl and istana dan scolds her memastikan for bahwa not tidak ada yang explaining mengawasi. earlier. Then, she Dia heads naik ke back tahta to Light yang start kosong, goofing around merasa sedih again, bahwa dia leaving tidak ada di sekitar Aoyuki untuk melihatnya. exhausted. Mizuna Namun, heads into the gerakan cerobohnya palace's throne mematahkan room sebagian and makes tahta, sure dan that Mizuna nobody is diam-diam watching. meletakkannya She kembali climbs sebelum onto Light's berteleportasi empty keluar dari throne, ruangan. feeling sad that Kembali di he's dalam not Dumeon, around to see Light her. dan Jack saling However, memukul her untuk careless terakhir kalinya. movements break off Jack a piece mengatakan of the padanya throne, mereka harus and Mizuna menghentikannya dan quietly beristirahat, puts it dan back Light before setuju begitu mereka teleporting out berada of the di room. pemandian air Back in the panas. dungeon, Light Jack and memuji Jack Light match karena blows menguasai a final kekuatannya. time. Light Jack menganggap tells ajaran him Jack, they should tapi call Jack it off yakin bahwa and get sedikit some yang bisa rest, menandinginya and Light di istana. agrees. Once Warren they're in the Slide tidak hot untuk bath, menjadi Jack terlalu percaya praises diri. Light for Mungkin masih mastering ada his power. seseorang di Light permukaan yang credits cukup kuat Jack's untuk teaching, menantangnya. but Jack, Light mengangguk confident setuju, that few berjanji can bahwa match him dia in the tidak akan pernah palace, meremehkan warns lawannya Light sambil not to membalas get dendam. overconfident. Sementara There might itu, still be di kantor someone on Miss, the semua surface pelayan strong peri enough berdiri to gugup sambil challenge him. menunggu Light perintahnya. nods in agreement, May bertanya promising apakah that mereka he'll tahu never mengapa mereka dalam underestimate his masalah, opponents dan para while pelayan getting his mencoba bersikap revenge. tidak bersalah. Meanwhile, in May's Saat May office, membacakan all the isi fairy surat mereka maids dengan stand keras, nervously mereka menjadi while takut awaiting padanya her dan mundur orders. ke May dinding. asks her if Dia they bertanya know why kepada they're para in pelayan trouble, apa and the maksud mereka maids dengan try to surat act mereka, innocent. dan mereka As May mengatakan reads bahwa the mereka hanya contents of mencoba their letter mengurangi out bebannya. loud, they get Namun, terrified of May her menunjuk and bahwa back mereka down into mengutuknya the 3 kali walls. di She akhir, asks yang the membuat maids mereka what they terdiam. meant by their letter, Dia juga and they memarahi say para that they pelayan were karena just menggunakan trying to Mizuna reduce her sebagai burden. kambing hitam mereka, However, May dan mereka points semua out mulai that they berbisik di cursed her antara 3 mereka times sendiri. at the end, which leaves Kemudian, them May kembali ke speechless. She kursinya also dan scolds mengumumkan the bahwa maids dia for menolak using banding mereka, Mizuna as their sebelum memerintahkan scapegoat, mereka and they untuk all membersihkan start lorong whispering panjang yang among menuju ke ruang themselves. tahta. Then, May Para heads pelayan back to menerima her hukuman chair mereka, and tetapi announces ketika that May she's mengatakan rejecting kepada their mereka appeal bahwa mereka before harus ordering melakukan them to semuanya clean dengan the tangan long kosong, hallway mereka merasa leading to the benar-benar throne terkejut. room. The maids Para accept pelayan their memprotes punishment, hukuman but itu, when May tetapi tells May them they'll mengatakan have to bahwa do karena dia everything akan with their kembali ke bare permukaan, hands, they mereka feel perlu menutupi completely stunned. The ketidakhadirannya. maids protest Di kota, against the Mizuna punishment, dengan but serakah May menatap says beberapa that zirah since yang she's keren. heading back Ellie to the mendekatinya, surface, they merasa need to terkejut cover bahwa up in penjaga her kastil absence. berkeliaran. In town, Dia bertanya Mizuna apakah Mizuna greedily ingin permen, stares at some tapi si cool Knight menunjuk armor. ke zirah Ellie itu. approaches her, Dia feeling bertanya kepada surprised Ellie that the tentang castle penelitiannya, guard is dan Ellie wandering menjelaskan around. bahwa She dia akan asks kembali if karena Mizuna pekerjaannya wants some selesai. candy, but the Ellie knight pikir points Mizuna to the adalah armor. idiot She karena dia asks tidak bisa Ellie about memahami her ini sendiri, research, and tapi Ellie Mizuna tidak explains setuju that untuk she's heading membuktikannya back salah. since her work is Mizuna finished. mengatakan Ellie bahwa 1 thinks kali that 3 Mizuna adalah is 4. an idiot Ellie since she mengejeknya couldn't lebih bodoh figure dari this bintang out on laut, her own. jadi But Mizuna membantah Mizuna bahwa hanya disagrees orang to bodoh prove yang her menghina wrong. kecerdasan orang Mizuna lain. says that 1 Namun, times Ellie 3 mulai is membanggakan 4. diri Ellie tentang mocks minum her teh dengan being Light, dumber than a berpikir bahwa starfish. dia akan So mengundangnya Mizuna ke kamar counters tidurnya that only berikutnya. dumb people Ini membuat insult Mizuna other people's cemburu, yang juga intelligence. ingin minum teh However, dengan Ellie tuannya. starts bragging Kembali about di ruang having pelayan, tea with Light, mereka marah pada thinking that hukuman he'll May. invite her Salah to satu his dari mereka bedroom bertanya-tanya next. bagaimana This cara makes Mizuna menyingkirkan jealous, pemimpin who mereka yang also menyebalkan wants to dan have menyarankan some mereka tea with harus her meracuninya master. setelah Back in rekannya the maid's mengingatkannya room, bahwa they May get kebal terhadap angry at racun. May's punishment. Mereka One semua of them terdiam, wonders how to get bertanya-tanya rid apa of yang their harus annoying dilakukan. leader and Frustrasi suggests karena they tidak should bisa poison membersihkan her. kamar After Light, her pelayan partner utama mulai reminds her mengeluh that sekali May lagi. is immune to poison. Teman-temannya They setuju, all fall ingin mencium silent, aromanya seperti wondering May. what to do. Teman mereka yang Frustrated menyeramkan that she berfantasi can't tentang clean menjilat Light's sendok room, bekas the Light, lead dan maid mereka starts semua memanggilnya complaining orang once aneh. again. Her friends
Namun, dia menuduh wanting to mereka sniff memiliki his scent keinginan like yang May. sama, Their dan para creepy munafik friend tanpa malu setuju fantasizes bahwa about mereka akan licking melakukan Light's hal used yang sama. spoon, and they all Kemudian, call her para a pelayan freak. memikirkan However, May she sebagai pri calls them pertama out yang for dipanggil having the Light, same mengingat bahwa desires, butuh and the waktu 3 bulan hypocrites lagi baginya shamelessly untuk agree memanggil that Aoyuki. they'd do the same. Mereka Then, the bertanya-tanya maids apakah think May about melakukan May hal-hal being the aneh saat first dia fairy sendirian that dengan Light Light. summoned.
Semua pelayan mulai menangis bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk memuaskan keinginan mereka dengan tuan mereka dan memutuskan untuk mengutuk Mei untuk selamanya. Namun, saat mereka memulai sesi kutukan bersama, Mei memasuki ruangan. Membungkam mereka semua, para pelayan bertanya kepadanya mengapa dia tidak Zai Weimian melakukan misinya, dan Mei menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan keluar ketika dia mendengar mereka berdoa untuknya. Dia berjalan ke dalam ruangan, bertanya mengapa mereka mengutuknya, merasa ketakutan dengan kekuatannya. Mereka semua mulai bersumpah setia padanya satu persatu. Namun, Mei mengulangi kutukan mereka, yang kembali membungkam mereka. Akhirnya, salah satu pelayan mengaku bahwa mereka hanya iri dengan semua waktu ekstra yang dia habiskan bersama Light. Mei memberitahu mereka bahwa dalam 3 bulan yang dihabiskannya sendirian dengan Light, dia hanya mendidiknya dan melatihnya untuk bertarung. Setelah menjelaskan bahwa dia tidak pernah melakukan hal aneh dengannya, Mei mengatakan bahwa dia kembali karena merasa hukumannya terlalu berat. Namun, setelah mendengar kutukan para pelayan yang tidak tahu berterima kasih, dia pikir dia membuat keputusan yang tepat. Mei bersikap tegas dan meningkatkan hukuman mereka untuk memasukkan ruang tahta juga. Para pelayan dengan menyedihkan memohon padanya untuk berbelas kasihan, karena Mei mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki waktu luang untuk mengutuknya di kamar mereka. Para pelayan akhirnya menerima nasib mereka. Setelah menerima hukuman mereka, para pelayan dengan cepat pergi untuk membersihkan ruang tahta, masih mengeluh bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bahkan bisa menyelesaikan pembersihan sebelum hari berikutnya. Tiba-tiba, pelayan yang menyeramkan menyentuh bagian yang dipatahkan Nazuna dan itu retak dan jatuh di depan mata mereka yang penuh horor. Sementara itu, Nazuka berbaring di tempat tidurnya untuk tidur nyenyak, tidak sadar bahwa dia baru saja mengutuk semua pelayan ke api penyucian, merasa sedih karena dia tidak bisa melihat Light. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mengirimnya ke permukaan untuk membersihkan orang-orang yang menyakitinya. Setelah meluapkan emosinya, Nazuna menutup matanya untuk tidur. Keesokan harinya, saat Light berjalan keluar untuk memasuki Dungeon, dia mendengar Ellie berdebat dengan Nazuna. Ketika dia membuka pintu masuk, Nazuna bergegas menyambutnya, berpikir bahwa keinginannya dari waktu tidur dikabulkan. Ellie pikir tidak mungkin Light peduli padanya. Sementara Ayuki mendekatinya seperti kucing, saat dia mulai menggaruk dagunya, gadis-gadis lain merasa cemburu bahwa dia mendapat begitu banyak perhatian khusus. Ellie mengundang Light ke kamarnya, tapi dia mengabaikannya dan memberitahu gadis-gadis itu dia ada urusan di Dungeon. Tiba-tiba, seekor Beast Hellhound mendekati grup itu, membuat Light gemetar stres. Saat dia mengingat pertama kali melihat Beast ini, Light merasa trauma. Sementara semua pelayan menjadi serius, Nazuna memperingatkan Beast itu bahwa dia akan mengubahnya menjadi segelintir sosis karena menyakiti tuannya. Sementara Ellie pikir mereka perlu membuat spesiesnya punah, bahkan Ayuki setuju untuk menghilangkan setiap Hellhound dari dunia, dan Beast itu mulai merengek seperti anjing di bawah tekanan mereka. Light menyuruh gadis-gadis itu mundur karena dia baik-baik saja dan mendekati Hellhound, mengetahui gadis-gadis itu benar-benar akan menghapus garis keturunannya. Dia membelai anjing itu, sementara Ellie bertanya padanya untuk apa dia datang. Atas kata-katanya, Light ingat bahwa Mei telah memberinya kabar bahwa mangsa pertama mereka sudah siap. Semua gadis menjadi bersemangat, siap membantu tuan mereka. Light melangkah keluar, bersiap untuk memulai balas dendamnya dengan yang pertama dari 8 kongkor kejam yang mengkhianatinya. Sementara itu, di kampung halaman Garu, para penduduk tanpa malu menjilatnya untuk masuk dalam buku baiknya, sementara dengan arogan melenggang melalui kota. Garu melihat seorang manusia miskin mencoba memulung beberapa sampah, dan dia menendangnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian, dia menuju ke sebuah kedai minuman dan memesan pesta dengan antek-anteknya, yang memujinya karena naik pangkat sebagai yatim piatu, dan meningkatkan status suku serigalanya. Garu berpikir bahwa dia menjadi kuat karena indera persepsinya yang alami sebagai Beastman, tapi antek-anteknya menunjuk bahwa indera persepsinya adalah yang terkuat di antara mereka, setuju dengan poin mereka. Garu mengakui bahwa dia selalu bisa merasakan misi mana yang memiliki imbalan terbaik, jadi dia selalu bisa menghasilkan uang dengan cepat. Penasaran, para antek bertanya kepadanya berapa banyak uang yang dia dapatkan dari berburu Light dari 3 tahun lalu, tapi dia mengatakan
mengatakan bahwa itu adalah misi rahasia dari Federasi, jadi dia tidak bisa membicarakannya. Mengingat kembali, Garou merasa membunuh Light adalah pekerjaan termudah yang pernah ada. Dia pikir meskipun Light berhasil teleport pergi, tidak mungkin dia selamat dari abis yang berbahaya setelahnya. Namun, saat dia ingat bahwa semua negara di dunia mereka sedang mencari seorang maestro, dia bertanya-tanya mengapa mereka begitu penting. Tiba-tiba, ekornya gemetar karena rasa bahaya, dan Garou memutuskan untuk tidak memikirkan rahasia mendalam terlalu banyak, sementara anak buahnya terus memesan minuman tanpa peduli. Mei menginterupsi obrolan mereka. Ketika dia mencoba berbicara dengan Garou, anak buahnya mulai berteriak padanya karena berbicara dengan tuan mereka tanpa izin. Dia membungkam mereka dan bertanya apa yang dia inginkan, jadi dia memperkenalkan diri sebagai pelayan pertama Light. Saat namanya disebut, Garou terkejut, dan dia memberitahunya bahwa dia telah mencari tuannya yang hilang. Mei menjelaskan bahwa Light sebenarnya berasal dari keluarga bangsawan, dan keluarganya telah mencarinya. Garou menolak untuk percaya bahwa seorang pengecut tidak berbahaya seperti Light bisa berasal dari keluarga bangsawan, tetapi setelah Mei bersikeras, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Sementara dia bersemangat untuk menghasilkan uang, Mei meneteskan air mata, mengatakan bahwa tuannya mungkin telah tewas di abis yang berbahaya. Di depan mata semua orang yang terkejut, dia menawarkan sebuah koper berisi emas murni. Jika Garou membantunya melihat tempat di mana Light terlihat terakhir kali, sementara masih merasa seperti ini sebuah jebakan. Garou menerima pekerjaan itu karena dia pikir Mei tidak bisa mengancamnya sebagai manusia. Di permukaan, dia bersikap seolah-olah Light adalah saudara dari partainya, dan dia akan membantu mencarinya bahkan tanpa uang. Dengan meneteskan air mata, Mei berterima kasih kepada Garou atas tawarannya yang murah hati. Sebulan kemudian, dia membawa Mei ke abis. Begitu mereka akhirnya mencapai Dumeon, Mei berkeringat deras. Terlihat kelelahan dari semua perjalanan. Saat Garou menatapnya kembali, dia merasakan rasa lapar yang jahat untuk menyelesaikan misi, dan menggunakan tubuh Mei yang melemah untuk keuntungannya sendiri di makam tuannya. Begitu mereka akhirnya mencapai tempat di mana Conchorde mengkhianati Light, Garou memberitahu Mei bahwa disitulah dia kehilangan temannya karena monster. Saat dia jatuh berlutut dan putus asa, Garou meminta maaf atas kecerobohan partainya yang menyebabkan hilangnya teman mereka. Dia diam-diam memberi isyarat kepada para anak buahnya yang memblokir pintu keluar gua. Sementara Garou pikir dia akan bersenang-senang dengan gadis bodoh itu, tiba-tiba suara Mei berubah dingin. Dia mengatakan bahwa sangat disayangkan tuannya dibawa ke Dumeon berbahaya, hanya untuk dikhianati oleh anggota parti yang sampah. Mendengar kata-katanya yang dingin, menggigil menjalar di tulang belakang Garou, dan dia mundur dengan hati-hati. Sementara anak buahnya melihat dengan bingung, Garou menyadari bahwa Mei sedang menyiapkan jebakan untuknya, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Light kecuali Conchorde dan atasan mereka. Mengira dia adalah mata-mata dari negara lain, Garou menanyakan identitas Mei. Dia mencemooh, mengatakan bahwa dia hanya setia kepada tuannya, Light. Setelah menyatakan bahwa dia akan membuat Garou membayar kejahatannya, Mei menatap balik dengan tatapan ketakutan yang membuatnya lumpuh ketakutan. Dengan berpikir bahwa wanita manusia hanya sepotong daging untuk digunakan, Garou terkejut bahwa Mei memiliki kekuatan untuk mengancamnya saat Mei menatapnya seperti sampah. Garou pikir dia sudah mati. Namun, seorang figur berkerudung tiba-tiba muncul dan menghentikannya sebelum dia dapat mengambil tindakan apapun. Saat Light mengumumkan bahwa dia akan membalas dendam pada Garou sendiri, anak buah Garou mulai mengejeknya karena mengancam mereka sebagai manusia yang menyedihkan, menyaksikan dengan ngeri. Garou terdiam saat Light melepas kerudungnya untuk mengungkapkan wajahnya. Dia tersenyum dan melambaikan tangan pada kawanan Garou, sementara para anak buah bertanya-tanya siapa dia, mengetahui bahwa Light hanya level 15. Garou mulai menertawakan idenya untuk membalas dendam pada monster level 150 seperti dirinya. Tidak terhibur, Light menyaksikan saat Garou mengancam akan menggunakan mayatnya sebagai batu loncatan untuk prestasinya. Namun, Light menunjuk bahwa alih-alih mengancamnya dengan ceroboh, Garou seharusnya lebih berhati-hati dan bertanya bagaimana dia selamat dari abis yang menakutkan. Garou setuju, tetapi berpikir bahwa dia tidak bisa mengancamnya bahkan dengan bantuan Mei.
Berpikir bahwa Light beruntung bertemu dengannya, dia merasa yakin bahwa mereka tidak bisa bertahan melawan sekumpulan anak buahnya yang level 130. Saat Light setuju dengan Garou, anak buahnya bergegas menyerangnya. Tiba-tiba, setumpuk anggota tubuh berterbangan di udara setelah Mei dengan mudah memotong-motong para anjing. Setelah menyatakan bahwa siapapun yang mengancam tuannya akan diubah menjadi makanan anjing, Mei menjaga pintu keluar Dungeon untuk mencegah Garou melarikan diri. Sementara anak buahnya yang tersisa mulai panik, Garou mengatakan kepada mereka bahwa Mei hanya menggunakan serangan mendadak untuk menangkap mereka lengah, dengan menunjuk bahwa manusia bisa jauh lebih kuat dari imajinasinya, seperti Mox Garou yang begitu delusional. Namun, Garou dengan arogan menolak menerima kenyataan dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada Light kekuatan sejati dari Beastman. Light menjadi diam, memikirkan diskriminasi yang harus dihadapi manusia karena kelemahan mereka. Garou pikir wajar saja ras lain lebih unggul, tetapi Light mengingatkannya bahwa pelayannya baru saja memotong-motong anak buahnya. Garou mengatakan bahwa dia pasti curang dengan item sihir dan menyerang Light untuk membungkamnya. Namun, Light dengan mudah menjatuhkan mereka semua kembali dengan tongkatnya. Di tanah, Garou berjuang untuk mendapatkan keseimbangannya kembali saat Light menghampirinya dan mengejeknya karena kalah dengan mudah. Merasa harga dirinya terluka, Garou bangkit dan melompat kembali dan bersiap untuk memberinya pelajaran dengan kekuatan ultimatenya. Dia menggunakan kristal sihir untuk memanggil Fenrir level 500 yang kuat, tetapi Light tetap tidak terkesan saat menghadapi beast sihir itu. Melihatnya begitu tenang, Garou pikir Light telah kehilangan akal sehat karena ketakutan. Dia mengejek Light untuk berlutut dan memohon untuk hidupnya, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa dia akan tetap berdiri di tempat yang sama untuk membiarkan Fenrirnya menyerang. Marah oleh ejekannya, Garou memerintahkan beastnya untuk menyerang, dan itu mulai mengisi daya mantra yang kuat. Dengan raungan keras, Fenrir melepaskan sinar sihir ke arah Light yang tetap berdiri di tempat. Saat asap menghilang, Garou merasa yakin bahwa monsternya telah menguapkan Light. Namun, rahangnya ternganga setelah Light muncul sepenuhnya tidak terluka dari ledakan itu. Light mengejek Fenrir Garou karena hanya menendang setumpuk debu di udara. Sementara para Beastman menatap dengan ngeri, saat Garou menyadari betapa dalam masalahnya, Light mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunjukkan Fenrir sungguhan kali ini. Dia mengeluarkan kartu ultra langka yang memanggil Kaisar Fenrir level 9000, yang sepenuhnya membuat anjing menyedihkan Garou terlihat kerdil. Atas perintah Light, Fenrirnya meniupkan udara lembut, yang terbang menuju Fenrir Garou dan membekukan seluruh tubuhnya. Es pecah di depan para Beastman, melenyapkan Fenrir palsu dan segala sisa harga diri Garou yang tersisa. Merintih seperti anak anjing, Garou bertanya kepada Light apakah Fenrir yang kuat itu adalah kartu trufnya, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Fenrir itu sendiri. Dia akhirnya mengungkapkan level aslinya yang 9999, membuat Garou gemetar ketakutan. Saat anak buahnya berbisik bahwa manusia hanya bisa mencapai level 100, Garou berpikir bahwa Light adalah penipu dari ras lain, yang bertingkah sebagai manusia, dengan menunjuk bahwa Light masih memiliki tubuh seorang anak. Dia mengatakan bahwa manusia manapun akan tumbuh dalam 3 tahun. Light mengungkapkan bahwa dia mengenakan gelang masa muda yang menghentikannya dari penuaan, sehingga dia selalu bisa mengingatkan dirinya sendiri pada rasa sakit yang dia derita 3 tahun lalu. Menatap mata dingin Light, Garou akhirnya percaya bahwa dialah orang sungguhan dari 3 tahun lalu, mengetahui bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatannya. Garou memutuskan untuk merengek dan memohon untuk hidupnya. Dia mengatakan kepada Light bahwa dia hanya bertindak atas perintah seseorang bertahun-tahun yang lalu dan menyalahkan anak buahnya karena mencoba menyerang Mei. Anak buahnya yang marah berteriak padanya karena mengorbankan mereka, tetapi Garou mengabaikan mereka dan memohon pada Light untuk ampun. Light bertanya kepadanya siapa maestro itu, dan Garou mengatakan bahwa Federasi memerintahkan dia dan yang lain untuk mencarinya. Saat Light bertanya mengapa mereka mencari maestro, Garou menjelaskan bahwa dia tidak diberitahu alasannya. Kemudian Light menuntut untuk tahu mengapa mereka mencoba menyingkirkannya setelah memastikan dia bukan seorang maestro. Dan Garou kembali diam. Dia bersumpah bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa, tetapi anak buahnya mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa informasi untuk menyelamatkan hidup mereka.
mereka. Namun, Mei memotong-motong mereka semua karena berbohong. Kemudian Light memusatkan perhatiannya pada Garou, mengatakan dia memiliki satu pertanyaan lagi. Dia bertanya kepada Garou apakah dia bisa memenangkan perang melawan semua ras dengan kekuatannya, tetapi sebelum Garou bisa menjawab, Light mengingatkannya bahwa Mei bisa melihat melalui kebohongan dengan skill mata kebenarannya. Ketakutan, Garou mengakui bahwa bahkan dengan statistiknya yang luar biasa, dia tidak bisa mengalahkan 9 ras sendirian, karena mereka telah menghabiskan ratusan tahun menimbun senjata, sirah, dan item magis. Atas jawabannya, Light mengangguk, setuju bahwa satu orang tidak bisa mengatasi seluruh dunia, bahkan jika mereka mencapai level 9999. Ini membuat Garou bingung, dan Light mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan lagi untuknya setelah mereka tiba di basisnya. Dia menggunakan kartu teleportasi yang mengelilingi mereka semua, dan membawa mereka pergi, meninggalkan lantai Dungeon sebagai kekacauan berdarah. Setelah membuka matanya, Garou melihat sekeliling untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh sosok-sosok kuat di mana-mana. Semua bis, pelayan, dan prajurit yang kuat memberikan penghormatan mereka kepada Light saat dia berjalan menuju tahtanya. Setelah Light naik tangga dan duduk di tahtanya, Light menyuruh para pelayannya untuk berdiri tegak dan menunjukkan stat mereka. Semua pelayan melepaskan aura mereka, dengan setiap orang berlevel ribuan, masing-masing di luar pemahaman Garou. Bahkan penjaga terendah berada di level 1500, sementara pelayan utama Light semua maksimal di level 9999. Dia mengatakan kepada Garou bahwa inilah semua prajuritnya yang telah dia siapkan dalam 3 tahun terakhir. Menanyakan apakah pasukan itu cukup untuk mengalahkan semua kerajaan di permukaan, sementara Garou berjuang untuk menjaga kewarasannya. Light mengulangi pertanyaannya, tetapi dia mendapatkan jawabannya dari horor absolut di wajah Bisma itu. Dia tersenyum dan mengatakan kepada Garou bahwa keputusasaan yang luar biasa ini adalah hukumannya atas apa yang dia lakukan, sementara Garou berpikir bahwa dia bisa memusnahkan dunia dalam sekejap. Dengan air mata di matanya, dia berpikir bahwa Light adalah orang terkuat di dunia, dan bahkan berpikir bahwa dia seperti dewa saat Light memperhatikan ekspresinya. Garou bertanya kepadanya apakah dia mencoba menjadi dewa, menggenggam tongkatnya. Light mengatakan bahwa dia pikir itu ide yang bagus. Di matanya, orang-orang yang mencoba menyakitinya semua menyembunyikan sesuatu darinya, jadi dia pikir dia akan menjadi seperti dewa jika itulah yang dia butuhkan untuk mendapatkan jawabannya. Light memanggil hadiah gacanya, mengatakan itu memberinya kekuatan untuk mengontrol dunia, dan menyatakan bahwa dia akan menilai apakah dunia pantas mendapatkan hukuman berdasarkan jawaban yang diberikannya. Dengan kerajaannya siap bertempur, dia memerintahkan prajuritnya untuk keluar dari Abyss, memulai pawai perang mereka melawan 9 ras. Keesokan harinya, hal pertama yang Light lakukan setelah pergi ke permukaan adalah mengunjungi kampung halamannya. Light dengan semangat berlari untuk menyapa keluarganya, tetapi semua orang ngeri melihat seluruh desa rata dengan tanah oleh sebuah party jahat. Setelah kemunduran traumatis ini, Light membuat makam spiritual untuk keluarganya yang telah meninggal. Saat dia memberikan penghormatan kepada semua orang, Light bersyukur bahwa dia tidak menemukan tubuh saudara kandungnya, jadi mereka mungkin masih hidup. Di belakangnya, seorang kesatria bernama Gold menyuruhnya untuk cepat, karena dia tidak sepanjang hari menangis untuknya. Nimumu tersinggung oleh komentar tidak sensitif Gold pada tuan mereka. Sementara mereka berdua bertengkar, Light bertanya-tanya apakah mereka saling menyukai, atau benar-benar hanya musuh bebuyutan. Sementara itu, Gold menunjuk bahwa terlalu sopan bisa terlihat palsu, dan tidak ada yang ingin tidur di padang rumput terbuka. Namun, Nimumu benar-benar siap menghabiskan waktu dengan Light kemanapun dia pergi. Tekadnya melukai harga diri Gold, yang juga menyatakan bahwa dia akan mengikuti tuannya ke lubang neraka terdalam sejak dia bersumpah setia sepenuhnya kepadanya. Namun, dia tidak ingin tidur di tempat terbuka, dan Light memutus percakapan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka perlu mencari tahu siapa yang menghancurkan desanya. Dia berpikir bahwa meskipun kekuatan militer mereka cukup untuk mengalahkan semua 9 ras digabungkan, mereka tidak harus bertindak sampai mereka mempelajari lebih banyak tentang kekuatan tersembunyi dari negara lain. Dalam pikiran Light, penghancuran desanya juga terkait dengan kekuatan
kekuatan tersembunyi dunia yang tertarik dengan status maestronya. Marah karena kehilangan orang tuanya, Light melepaskan aura haus darah, tetapi Gold mengingatkannya untuk menahannya. Dia setuju dan mengenakan aksesori topeng badut untuk menyembunyikan identitasnya, berjanji kepada orang tuanya bahwa dia akan membalas dendam. Setelah persiapan selesai, trio itu mulai terbang menuju kota Dogas. Dalam perjalanan, Mimumu tidak sengaja memanggil Light dengan nama aslinya. Jadi Gold mengingatkannya bahwa dia harus memanggilnya Dark untuk menyembunyikan identitas aslinya dari 9 ras. Light berpikir bahwa dia harus meningkatkan peringkat petualangannya sebagai Dark untuk mendapatkan lebih banyak intel rahasia dari Guild. Kedua pelayannya setuju dengan rencananya, dan mereka segera melihat kota Dogas. Untuk menghindari membuat keributan, mereka mendarat di tanah dan berjalan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, mereka menemui sekelompok perampok yang merampok seorang pedagang miskin dan anaknya. Para perampok segera menyadari ksatria emas berkilau yang menatap wajah mereka dan langsung memanggilnya. Mimumu marah pada Gold karena menyebabkan masalah, tetapi dia tertawa dan dengan mudah mengikat para perampok. Sangat senang diselamatkan, sang pedagang berterima kasih kepada Light dan partinya dengan mengizinkan mereka naik keretanya ke Dogas. Saat mereka berkendara, putra pedagang itu memuji Gold dan Mimumu karena dengan mudah mengalahkan para kurcaci, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa tuan mereka bahkan lebih keren daripada mereka. Sementara itu, sang pedagang penasaran apakah party Light adalah grup berpengalaman yang akan menjelajahi dunia Dogas karena itu adalah spesialisasi kota. Light mengatakan kepadanya bahwa mereka belum terdaftar. Pria itu terkejut mendengarnya dan menawarkan mereka beberapa informasi tentang negara-negara di dunia. Ternyata Dogas adalah sebuah kota di perbatasan selatan kerajaan kurcaci, yang berbatasan dengan kerajaan manusia di timur dan kerajaan elf di selatan. Meskipun ketiga kerajaan memiliki perselisihan di masa lalu, Dunia Dogas memiliki jarahan yang hebat yang telah menarik petualang dari seluruh wilayah. Saat pedagang menyelesaikan penjelasannya, mereka mencapai gerbang Dogas dan party Light turun untuk berjalan sisa jaraknya. Sebelum pergi, sang pedagang memperkenalkan dirinya sebagai Kernel dan mengundang party mereka untuk menginap di penginapannya jika mereka membutuhkan tempat. Sementara itu, mereka mulai menuju ke Guild Petualang, memperhatikan semua toko pandai besi kurcaci di sepanjang jalan. Begitu mereka memasuki Guild, party Light terkejut dengan semua orang di sana, tetapi semua orang lain mulai menghindari mereka seperti wabah. Light menyadari bahwa manusia sepertinya diperlakukan buruk di kota ini juga, tetapi dia memutuskan untuk mendaftar. Resepsionis Guild memulainya di peringkat F, yang benar-benar membuat Nemimu jengkel. Dia mulai berteriak pada resepsionis malang itu untuk memberikan tuannya peringkat S, tetapi resepsionis mengingatkannya bahwa setiap orang harus mulai dari peringkat terendah. Untungnya, Light turun tangan dan menerima peringkatnya sebelum Nemimu dapat mempermalukan dirinya lebih jauh. Setelah mereka menyelesaikan pendaftaran, dia mulai menangis karena membuat tuannya terlihat buruk di depan umum. Gold menambah lukanya, jadi Light menghentikannya dari menggertaknya. Setelahnya, mereka menuju ke penginapan Kernel untuk mendapatkan beberapa kamar. Putranya dengan gembira memimpin grup kepada ayahnya, yang bertanya apakah dia bisa melakukan bantuan untuk mereka. Light bertanya kepada Kernel apakah dia bisa menyewa seluruh lantai atas penginapannya untuk privasi total, bahkan dari staf sebagai pembayaran. Dia menawarkan Kernel sekantong besar emas, tetapi dia menolak mengambil uang dari seseorang yang menyelamatkan hidupnya. Namun, Light bersikeras, jadi Kernel menerima pembayarannya yang murah hati dan setuju untuk mengatur lantai atas untuknya. Begitu Light berada di kamar atas, dia melemparkan banyak mantra sihir untuk mengisolasi ruangnya dari dunia luar untuk privasi total. Saat dia meregangkan badan dengan bebas di kursinya, Nemimu bertanya kepadanya apakah benar-benar aman bagi Light untuk menjelajahi permukaan sambil mengekspos dirinya. Dia pikir dia harus tinggal di benteng habis yang aman dan membiarkan mereka menangani pekerjaan di permukaan, tetapi Light menghentikannya. Dia bertanya kepada Nemimu apakah dia akan menghentikannya dari membalas dendam secara pribadi dan bangkit dengan marah, merasakan amarahnya. Dia menyadari dia telah melakukan kesalahan fatal dan langsung berlutut untuk meminta maaf. Sementara Light menatap dingin Nemimu, Gold memecahkan ketegangan di ruangan itu dengan tawanya yang menawan. Itu memecahkan
memecahkan amarah Light juga, dan dia turun untuk menghibur Nemimo. Namun, dia masih berpikir bahwa dia telah terlalu jauh sebagai pelayannya, jadi dia memutuskan untuk mengambil kembali sumpah kesetiaannya sebagai permintaan maaf. Nemimo berlutut untuk mencium kaki tuannya, dan Light diam-diam mengizinkannya, merasa malu dengan ritual yang tidak perlu, menyaksikannya larut dalam hal itu. Gold bertanya-tanya apakah Nemimo diam-diam menikmati menjilat kakinya, yang semakin merusak suasana. Keesokan harinya, grup itu mulai menuju ke Dungeon Dogas. Saat semua orang di sekitarnya memperhatikan topeng aneh itu, Light menyadari bahwa penyamarannya tidak sempurna. Sayangnya, mereka terlalu terlambat untuk masuk pertama, jadi mereka harus mengantri seperti sekelompok petani. Gold memperhatikan bahwa tidak banyak elf dalam antrian, jadi Light menunjuk bahwa kerajaan elf telah berperang dengan kurcaci atas Dungeon ini, jadi ketegangan tinggi. Nemimo memuji keterampilan detektif brilian Light-nya, tetapi dia bertanya padanya apakah pantas menekan dadanya ke punggungnya. Saat dia mengatakan bahwa itu mutlak diperlukan untuk melindungi punggungnya, sekelompok petualang mencurigakan memotong antrian di depan mereka. Mengamati tiga figur berkerudung, Light menyimpulkan bahwa dua dari mereka adalah beberapa orang lemah, tetapi pemimpin besar mereka adalah ancaman serius. Bahkan beberapa petualang lain mempertimbangkan untuk memanggil mereka karena memotong antrian. Light maju ke depan dan meminta mereka untuk kembali antrian dengan sopan. Pemimpin elf itu tersinggung dan bertanya kepada Light apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara. Tentu saja, Light menunjuk bahwa dia tidak mengenal mereka karena mereka benar-benar menyembunyikan wajah mereka di bawah kerudung. Dia juga mencatat bahwa jika dia seseorang dengan status tinggi, dia tidak harus melakukan kegiatan mencurigakan yang akan merusak nama keluarganya. Mendukung tuan mereka, Gold dan Nemimo juga menyuruh petualang itu untuk menyingkir, tetapi si elf berpikir bahwa mereka hanya serangga. Sebelum dia bisa menghunus pedang besarnya, partnernya menghentikannya, mengingatkannya untuk tidak membuat keributan. Ketika elf berkerudung itu akhirnya menyerah dan pergi, para petualang lainnya berterima kasih kepada Party Light karena telah menyingkirkannya. Party di depan Light meminta maaf karena tidak mampu melawan mereka, tetapi Light mengatakan dia hanya menyingkirkan masalah untuk semua orang. Mereka merasa sedikit lebih baik dari ibunya, sebelum salah satu dari mereka penasaran bertanya apakah Zira Gold benar-benar terbuat dari emas. Pemimpin parti membungkam anggota yang bocor mulutnya, tetapi sudah terlambat. Seperti yang dijelaskan Nemimo, zirahnya sebenarnya tidak terbuat dari emas, karena emas terlalu lunak untuk membuat zirah yang kuat, tetapi Gold tidak keberatan hanya menggunakan warnanya. Kemudian, anak-anak itu bertanya kepada Light apakah ini pertama kalinya dia memasuki Dungeon, dan dia mengonfirmasinya. Anak itu tidak terkejut karena semua orang membawa banyak perlengkapan berkemah untuk perjalanan panjang ke dalam Dungeon. Karena Party Light adalah satu-satunya yang terlihat kurang persiapan, dia menyimpulkan bahwa mereka baru di sini. Begitu giliran partinya tiba, anak-anak itu mengucapkan selamat tinggal dan memasuki Dungeon. Sementara Party Light menyadari bahwa mereka harus mengeluarkan beberapa sumber daya mereka dari kotak item ajaib mereka hanya untuk menghindari kecurigaan nanti. Segera, giliran Light dan mereka masuk ke dalam Dungeon besar. Nemimo terkesan dengan ukuran Dungeon yang besar, bertanya-tanya bagaimana mereka semua bisa menjadi sangat berbeda sementara mengikuti konsep yang sama. Light mencatat bahwa mereka perlu mengakses inti Dungeon untuk menemukan rahasianya, tetapi bahkan Ellie, sang peneliti tidak bisa melakukannya. Gold pikir tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun dengan Nemimo ikut, jadi Light mengingatkannya bahwa dia juga tidak berguna untuk tugas itu. Saat mereka menuju lebih dalam ke Dungeon, konsentrasi mana tumbuh lebih kuat, dan area penjara yang gelap dan dingin berubah menjadi dunia yang penuh kehidupan dan bersemangat. Gold menghargai satwa liar eksotis, sementara Nemimo memperhatikan bahwa tidak ada orang yang mengintai di sekitar lokasi mereka. Untuk memulai eksplorasi mereka, Light dengan cepat melemparkan beberapa mantra penyembunyian dan peningkatan pada partinya. Dengan bantuan peningkatannya, mereka mulai terbang di sekitar hutan lebat. Sementara itu, di tanah, elf arogan dari sebelumnya berhadapan dengan beberapa orc kuat yang mengelilinginya. Memikirkan penghinaan dari Party Light, elf dari sebelumnya, bernama Kaido, merobek bis-bis itu satu persatu. Dia berteriak bahwa dia layak mendapat perlakuan
pengetahuan yang party, lebih the baik. elf from Dia adalah before, ksatria called putih Kaido, termuda di rips kerajaan apart elf the dan beast keturunan one by pahlawan one. He legendaris. screams that he deserves Pelayannya, better bernama treatment. Yanak, He's the menghentikannya youngest dari white amukannya knight yang in the tidak elf berarti, kingdom and the mengingatkannya bahwa descendant of a target mereka legendary adalah lantai hero. His ketiga, servant, bukan called pertama. Yanak, stops Namun, him from Kaido his mengarahkan pointless pedangnya pada rampage, pelayannya sendiri, reminding him that their berpikir tidak target mungkin is dia the bisa third, melupakan not the penghinaan dari first sebelumnya. floor. However, Kaido Kaido points mengatakan his bahwa sword at his satu-satunya own alasan dia butler, tidak thinking mendapatkan there's no lebih way banyak he rasa can hormat forget adalah the karena levelnya humiliation from terbatas di before. Kaido 1500. says that the only Tapi Yanak reason he menunjuk isn't bahwa getting dia telah more melampaui respect batas is that level his normal untuk level is elf. capped at Dia menolak 1500. menerima But ini, Yanak points mengatakan out bahwa that he has keturunan master already seperti dia surpassed the seharusnya normal memiliki level potensi cap tanpa for batas. elves. He refuses Melihat to tuannya yang accept muda this, begitu saying frustrasi, that a Yanak master bertingkah descendant seolah-olah like him dia is sangat supposed to bersimpati have padanya, limitless mengatakan potential. bahwa dia Seeing juga his young diasingkan dari master negaranya so karena frustrated, eksperimennya untuk Yanak melampaui acts batas like mereka. he feels so much Saat Kaido sympathy menuntut for agar him, dia saying membuatnya that naik he level, also got Yanak tersenyum exiled merayap from his saat menerima country because permintaannya. of his Kaido experiments on berbalik, breaking their berpikir dia limits. akan As Kaido menyingkirkan Dark Elf demands yang that he licik make ini him setelah dia level up, memanfaatkannya Yanak untuk grins naik level. creepily as he Sementara accepts itu, his Party request. Light Kaido menyelesaikan turns pembantaian around, sekelompok thinking troll he'll di get lantai rid of this ketiga. crafty dark Mereka elf memutuskan once untuk he has mengambil used him permata to ajaib level dari up. monster-monster Meanwhile, itu, Light's sebagai party bukti menjelajahi finishes lantai butchering a ketiga group sebelum of kembali. fools on the third Memperhatikan floor. bahwa They tuannya decide to menjadi take kotor the dari magic pertarungan, gems out of the Mimi-Mumu menawarkan monsters untuk as membantunya proof of membersihkan diri. exploring the third Begitu floor mereka before terbang heading kembali back. ke lantai pertama, Noticing that her Light pikir master mereka got harus dirty mulai from the berjalan fight. karena zirah Mimi-Mumu emas gold offers yang to help menyilaukan him menarik clean terlalu up. banyak Once they perhatian. fly back to the Namun, first floor, mereka Light memperhatikan thinks party they should lemah dari start sebelumnya walking sedang since melawan Gold's beberapa bright goblin. armor Gold attracts too mencatat much bahwa party attention. itu cukup However, kuat they untuk notice mengalahkan the weak mangsa lemah, party from tetapi Light earlier menyadari fighting bahwa some mereka melewatkan goblins. musuh Gold tersembunyi. notes that the party is Saat strong party muda enough itu to berbalik, defeat the weak mereka prey, menemukan but Light Light menyematkan ular realizes semak that they dengan missed a tongkatnya. hidden enemy. Dia As the mengingatkan young mereka party untuk turns berhati-hati around, karena they ular find itu bisa Light pinning melumpuhkan a salah bush satu dari snake mereka with dan his membuat staff. mereka He tak berdaya reminds melawan them to be monster yang careful lebih kuat. since the snake could Merasa have bersyukur atas paralyzed one bantuan of them Light, and left anak-anak them itu berterima kasih defenseless padanya. against the Tapi stronger tiba-tiba dia monsters. menjadi Feeling serius setelah grateful for memperhatikan Light's musuh lain. assistance, the Dari kids kejauhan, thank him, but he sekelompok serigala suddenly semak gets berbahaya serious melompat after keluar dari noticing hutan, another enemy. mengejutkan From a anak-anak itu. distance, a pack of Saat mereka dangerous mulai bush panik, Light wolves mengatakan jumps out kepada of the mereka bahwa forest, serigala itu shocking the tidak berniat kids. As jahat. they start Di depan panicking, mata Light mereka, tells them that the serigala-serigala wolves itu mean hanya no menghindari harm. mereka In dan front of lari, their eyes, ketakutan. the wolves simply Anak-anak avoid itu them akhirnya and run menyadari away, bahwa musuh horrified. sebenarnya The yang kids disebut Light finally bukanlah serigala, realizes that the tetapi real Bismantis enemy berempat Light sabit. mentioned wasn't the Terkejut, wolves, but a anak-anak itu four-scythed bertanya-tanya mantis, bagaimana mantis itu Behemoth. muncul, Shocked, karena the kids spesiesnya punah wonder how lebih the dari 10 mantis tahun yang appeared, lalu. since its species Saat went anak-anak itu extinct bersiap over untuk 10 lari years dari ago. monster As itu, the kids Light prepare bertanya to apakah run dia away bisa from the berburu untuk monster, dirinya Light sendiri. asks them if he can Mimi-Mumu just hunt mencatat it bahwa for mantis himself. itu level Mimi-Mumu 500, notes that the dan anak-anak mantis itu is meminta level grup mereka untuk 500, and pergi, the kids mengira itu ask their terlalu group kuat to untuk leave, mereka. thinking it's too Segera, powerful mantis for itu them. menyerang Soon, mereka, the dan mantis Gold memimpin charges untuk at them, menghalangi and serangannya. Gold takes the lead Setelah to block bertukar its pukulan attack. dengan mantis, After Gold exchanging menyadari itu blows bukan with the musuh yang mantis, bisa Gold diremehkan. realizes it's not Kemudian, an enemy Light to be menggunakan mantra panah api underestimated. melawannya, Then, Light tetapi itu uses a memantulkan fire panah dengan arrow spell sisinya yang against keras. it, but it reflects the Menyaksikan arrow with pertempuran, its tough pemimpin side. anak-anak itu Watching the meminta battle, the penyihirnya, leader of the Media, kids untuk asks membantu. his mage, Tapi Mia, dia to mulai help, memuji but she Light karena starts dia blazing melemparkan light mantra because tanpa he mantra cast a apapun. spell without any Dia menyuruhnya incantation. untuk He fokus tells membantu her to mereka, focus on tetapi helping Gold them meyakinkan instead, mereka but bahwa Gold dia akan reassures baik-baik them that saja, he'll be bersiap fine, untuk getting bertarung. ready to fight. He Dia tells menyuruh the kids anak-anak to untuk pay memperhatikan attention saat as he dia menggabungkan combines serangan attack dan and pertahanan defense untuk to mengalahkan defeat the mantis. mantis. As if Seolah-olah hearing mendengar Gold's kata-kata words, Gold, the mantis mantis menyerangnya attacks him lagi again untuk to memulai begin the pertarungan. fight. Gold dengan mudah easily menghalangi blocks its serangannya strike dengan with his perisainya, shield, menghancurkan shattering its sisinya dari scythe from pantulan, the rebound, mengambil taking keuntungan dari advantage of
selanjutnya, dia bergegas untuk memotong salah satu kaki mantis. Selanjutnya, Light memutuskan gilirannya untuk pamer, dan dia melepaskan tembakan panah api yang menembak ke arah mantis. Saat mencoba membelokkan serangan, panah-panah itu melengkung dan menghindari size-nya, menembus punggung monster. Mia menyaksikan dengan kagum saat Light mengendalikan lebih dari 30 panah penuntun, mengumpulkannya untuk menghancurkan mantis, merasa kewalahan. Monster itu lari untuk melindungi
dirinya sendiri. Namun, Light menghentikan serangga malang itu dengan dinding api, jadi itu melompat di atas api untuk terbang. Akhirnya, Nememo melompat setelah Mantis, dengan mudah mencapai ketinggian yang lebih tinggi, menggenggam belatinya. Dia memotong-motongnya dengan satu serangan, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sementara Nememo merasa puas dengan pencapaiannya, Gold mengejeknya karena bertingkah seperti anak kecil. Saat dia marah, dia mengingatkannya bahwa dia memotong semua bahan monster berharga. Realisasi itu membuatnya panik sementara anak-anak menyaksikan dengan syok, bertanya-tanya seberapa kuat tim Light untuk dengan mudah mengalahkan Beast ganas seperti itu. Setelah Nememo meminta maaf kepada Light atas kegagalannya, anak-anak mencari sisa-sisa Mantis dan menemukan permata monster yang utuh sempurna. Gold memuji keberuntungan mereka, senang bahwa serangan ceroboh Nememo tidak menghancurkan bahan berharga itu. Melihat intinya, Light pikir itu akan cukup bukti untuk diserahkan ke guild dan meningkatkan peringkat mereka. Sementara itu, anak-anak bertanya kepada Light apakah mereka berada dalam party peringkat yang mencoba meningkatkan peringkat mereka. Namun, Light mengatakan kepadanya bahwa mereka sebenarnya adalah F-Rank yang mengirim seluruh party ke dalam krisis eksistensial. Kemudian, Mia membuat gelembung air raksasa dengan sihirnya untuk membantu tim Light membersihkan diri. Gold mengatakan kepadanya zirahnya yang berkilau masih sama cemerlangnya, jadi Light maju untuk mencuci tangannya yang kotor. Dia meminta anak-anak lainnya untuk membersihkan diri bersamanya, berterima kasih atas hadiah kecil mereka. Anak-anak mengatakan itu bukan masalah besar karena dia benar-benar baru saja menyelamatkan hidup mereka. Kemudian, mereka menawarkan untuk membiarkan Light tinggal bersama mereka selama malam karena hari sudah gelap. Light tidak ingin membebani anak-anak, tetapi pemimpin mereka mengungkapkan bahwa saudara perempuannya Mia sangat ingin belajar tentang teknik sihirnya yang gila. Melihat tatapannya yang bersemangat, Light setuju untuk tinggal dan bergabung dengan mereka di sekitar api unggun untuk makan malam. Light mengatakan kepada Mia bahwa orang tuanya adalah penyihir jenius, mengatakan bahwa dia juga memiliki banyak bakat untuk sihir. Dia tersenyum, mengatakan kemampuannya tidak begitu mengesankan seperti mantra tanpa suara. Kakaknya bertanya-tanya apakah casting tanpa nyanyian benar-benar sehebat itu, jadi dia mulai bersemangat tentang 3 kelas sihir yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa mantra kelas tempur seperti panah api digunakan untuk target tunggal, sementara keterampilan taktis seperti dinding api digunakan untuk pengendalian kerumunan. Dia juga mengungkapkan bahwa ada mantra kelas strategis yang dapat memiliki dampak global. Namun, mantra global berada pada level bencana alam, jadi dibutuhkan beberapa penyihir level tinggi yang melantunkannya sekaligus untuk berhasil melemparkannya. Dia menjelaskan bahwa ras seperti Dragonite, Elf, dan Demonkin dapat dengan mudah melemparkan mantra karena bakat alami mereka, tetapi manusia tidak begitu diberkati. Itulah mengapa dia berpikir bahwa Light adalah anak ajaib kelas dunia, karena dia bisa melemparkan mantra tanpa mengucapkan mantra, meskipun hanya manusia biasa. Gold mengangguk, menghargai pengetahuannya, sementara Light tertawa canggung menepis pujiannya. Akhirnya, setelah Mia tenang, kakaknya mengatakan bahwa tidak peduli kekuatannya, Light tampaknya seperti pria yang baik. Untuk menyemangati saudara perempuannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan berhasil setelah diterima di sekolah sihir Kadipaten. Sementara Mia malu, Light menjadi penasaran tentang Kadipaten, karena itu adalah negara bersama yang dibuat oleh semua 9 ras. Gold juga berpikir bahwa Mia pasti cukup berbakat jika dia bisa diterima di sekolah sihir terbaik di dunia. Kakaknya menjelaskan bahwa meskipun dia diterima, dia tidak pernah bisa belajar di sekolah karena orang tua mereka yang membayar uang sekolahnya meninggal karena epidemi. Dengan demikian, mereka berdua dibiarkan mengurus diri sendiri dan membuat parti petualangan dengan Ginra dan Worthy untuk menghasilkan uang. Namun, dia merasa berharap bahwa dengan uang yang cukup, dia akhirnya bisa mengirim Mia untuk belajar di Akademi Kadipaten dan mewujudkan mimpinya. Merasa seperti beban, Mia menyuruh partinya untuk bersantai saja alih-alih berfokus padanya, menyaksikan kakak beradik saling menjaga. Light teringat adik perempuannya sendiri. Dia menyuruh anak-anak untuk terus berjalan karena dia percaya bahwa mereka akan sukses besar dengan bakat mereka. Light juga memuji bakat Mia, tetapi dia pikir dia hanya bersikap baik padanya. Namun, dia meyakinkannya bahwa dia serius
serius, dan kata-katanya memberinya sedikit kepercayaan diri. Tak lama setelahnya, pemimpin parti bertanya kepada Light mengapa dia memilih menjadi petualang, dan Light mulai menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Nimamu mengatakan kepada mereka bahwa api yang membunuh keluarga Light meninggalkannya dengan bekas luka bakar, jadi mereka bepergian dengannya untuk mendapatkan perawatannya. Gold menjelaskan bahwa dia dan Nimamu menerima bantuan dari keluarga Light, itulah sebabnya mereka membantunya untuk melunasi hutang mereka. Saat latar belakang tragis Light selesai, suasana ceria grup tiba-tiba padam. Untuk mengubah topik, Gimra penasaran bertanya apakah Nimamu dan Gold sudah menikah. Nimamu langsung menolak ide ini, mengatakan tidak mungkin dia akan pernah menyukai narsisis seperti Gold. Gold setuju, mengatakan bahwa dia juga tidak menyukainya karena dia memiliki tubuh dan sikap seperti anak kecil. Berpikir dia mendapat kesempatan, Gimra melamar Nimamu, tetapi dia mengatakan hatinya milik Light. Gold menambahkan, mengatakan bahwa itu akan menjadi pemborosan terbesar di dunia jika dia mengotori tuan mereka, dan mereka terus bertengkar sepanjang malam. Di tempat lain, Kido menebas monster, dan Yanak memujinya. Namun, Kido marah padanya, mengatakan pedang legendarisnya Grandiose dibuat untuk membunuh pahlawan, bukan untuk memotong rumput untuk menenangkannya. Dark Elf itu mengingatkannya bahwa dia membutuhkan sampel dari monster-monster ini untuk penelitiannya tentang melampaui batas level. Dengan sampel monster lengkap, Yanak pikir sudah waktunya mereka mulai mengumpulkan sampel dari ras manusia berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Light kembali ke guild petualang dengan banyak sumber daya yang dia dapatkan dari Duneon. Resepsionis memuji Light untuk bahan-bahan berharganya, dan Nimamu mengatakan kepadanya bahwa tuannya pasti layak mendapatkan peringkat S+ untuk prestasinya. Light mengabaikan pelayannya yang terlalu bersemangat dan meminta resepsionis untuk menyiapkan pembayaran untuk bahan-bahan itu, jadi dia menyuruhnya untuk minum teh sambil menunggu. Saat mereka kembali dari guild, para pelayan Light memperhatikan betapa sikap guild telah berubah. Saat mereka berjalan melalui kota, semua orang di jalan berbisik tentang mereka, mengetahui bahwa mereka mengalahkan mantis yang menakutkan. Saat Light merasa senang dengan ketenaran yang dia peroleh, sekelompok petualang yang berkumpul di dekat Duneon bertanya apakah dia dari Black Motley. Nama ini membingungkan Light, jadi para petualang menjelaskan bahwa penduduk kota telah memberikan nama ini untuk partinya. Nimamu langsung maju ke depan mereka, mengira mereka memiliki motif tersembunyi. Namun, para petualang meyakinkannya bahwa mereka tidak berniat jahat dan memperkenalkan diri sebagai Suvalen dan Gilbert. Suvalen ingin tahu bagaimana Light bisa begitu dalam di Duneon dan mengalahkan mantis, tetapi Gilbert meragukan bahwa berita itu sebenarnya benar. Ini membuat Nimamu marah, yang mengarahkan belatinya ke tenggorokannya dan bertanya apakah dia memanggil tuannya pembohong. Untuk menenangkannya, Suvalen menjelaskan bahwa mereka hanya mencoba menyemangati mereka. Ini membingungkan Light, jadi dia menjelaskan bahwa ras manusia telah mendapatkan harapan setelah melihat parti kuat dari pihak mereka. Saat dia menjelaskan ini, parti Suvalen memanggilnya untuk bergabung, jadi dia pergi untuk mengantri dengan mereka. Di dekatnya, para petualang dari ras lain marah, berpikir bahwa manusia delusi untuk memiliki harapan, saat Nimamu memperhatikan pendapat rendah mereka. Gold mengatakan bahwa mereka hanya akan membungkam mereka dengan lebih banyak hasil. Begitu giliran parti Light tiba, mereka memasuki Duneon, dan dia pikir mereka harus langsung menuju lantai 5. Namun, mereka melihat parti Mia saat terbang, jadi mereka turun untuk memeriksanya. Senang melihat mereka, kakak Mia mendorongnya ke depan, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada Light. Ragu-ragu, dia memberikan Light krim aneh, menjelaskan bahwa dia membuatnya untuk luka bakarnya. Dia pikir meskipun itu tidak akan menyembuhkan bekas luka bakar, itu bisa membantunya dengan rasa sakit. Light memikirkannya, jadi dia pikir dia tidak menginginkan hadiahnya. Namun, dia menerimanya dengan senyum dan memutuskan untuk membalas budinya. Light memanggil kartu dari gacanya, yang berubah menjadi gelang cantik. Dia menawarkannya kepadanya, tetapi dia ragu untuk menerimanya. Dengan sedikit dorongan, dia akhirnya memasang gelang itu di tangannya, senang dengan betapa cantiknya itu, mengatakan bahwa dia akan menghargai hadiahnya selamanya. Mia berterima kasih kepada Light dengan senyuman sebelum partinya pergi.
Kemudian malam itu, Nimamo bertanya kepada Light apakah ide yang baik untuk memberikan gelang keinginan peringkat SSR kepada Mia. Gold mengatakan kepadanya bahwa gelang keinginan dapat membuat keinginan seseorang menjadi kenyataan jika mereka cukup menginginkannya. Dia pikir Light melakukan hal yang benar dengan membalas budi gadis muda itu, dan Nimamo menyadari bahwa tidak semuanya tentang nilai material. Begitu party Light mencapai lantai 5 yang tertutup salju, mereka memperhatikan bahwa tidak banyak orang di sana. Gold pikir lantai yang sepi bagus untuk menyembunyikan kehadiran mereka, tetapi Nimamo mengingatkannya bahwa zirah emasnya yang menyilaukan tidak membantu sama sekali. Berbalik, Light mengingatkan mereka bahwa mereka perlu berburu Yeti. Setelah meninggalkan mereka untuk tugas mereka, dia berteleportasi pulang. Begitu dia kembali, keempat pelayan setia menyambutnya di istana. Mei membawa Light untuk minum teh dan bertanya bagaimana petualangannya berjalan. Dia mengatakan padanya baik-baik saja dan bertanya tentang persiapan para pelayan untuk perang terakhir mereka. Ellie mengatakan kepadanya mereka hampir selesai, jadi Light bertanya-tanya apakah dia bahkan perlu pulang. Dia menyuruh para gadis untuk menggunakan sumber daya apapun yang mereka butuhkan dan melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi Mizuna bertanya kepadanya apa misi khususnya seharusnya, mengetahui bahwa dia terlalu bodoh untuk dipercaya dengan rencana kompleks. Light menyuruhnya untuk hanya menjaga kastil sampai waktunya tiba, gagal untuk gilirannya untuk berkontribusi. Mizuna menyuruh Ellie untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya karena dia tidak bisa bergerak sebelum dia. Dengan persiapan hampir selesai, Light menyesap tehnya, menantikan untuk menghancurkan Sasha. Sementara itu, party Suvelin beristirahat di lantai 3 Dungeon pada malam hari. Suvelin bertanya kepada Gilbert apa pendapatnya tentang rumor di balik Light, jadi Gilbert mengatakan tidak mungkin dia begitu kuat. Namun, Suvelin mengingatkannya bahwa mereka memiliki Mia sebagai saksi, jadi mungkin saja Light adalah reinkarnasi dari beberapa pahlawan kuat. Pikiran seorang pahlawan manusia kembali ke dunia dan memimpin ras mereka untuk kemenangan memberi mereka berdua harapan. Kemudian, Suvelin pergi untuk menggunakan kamar mandi di hutan. Begitu dia kembali, dia memanggil Gilbert, tetapi menemukan kepala temannya yang terpenggal, terbaring di tanah. Dia menemukan Kaido berdiri di sana dengan tidak sabar, marah karena Suvelin terlalu lama kembali, menyadari bahwa anak buahnya mati tanpa perlawanan. Suvelin pikir dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan melawan elf yang kuat. Sementara itu, Kaido menginjak kepala Gilbert, mencoba memancing Suvelin untuk marah. Namun, Suvelin tetap tenang dan menggunakan granat asap untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, dia berpikir bahwa elf tidak bisa melihatnya untuk menggunakan sihirnya, tetapi Kaido entah bagaimana melihatnya melalui asap, terbang dengan mantra sihir. Dia dengan mudah menjatuhkan Suvelin dengan serangan, membuat pria itu benar-benar syok. Saat Suvelin memperhatikan elf melayang dengan mantranya, Yanak menjatuhkannya dengan tongkatnya. Dia memarahi Kaido karena membunuh semua manusia karena dia membutuhkan subjek hidup untuk eksperimennya. Kaido pikir satu subjek seharusnya cukup, tetapi Yanak mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak karena eksperimennya selalu bisa mengakibatkan kegagalan. Dark Elf yang jahat itu tersenyum merayap, berpikir bahwa manusia hanyalah hama tidak berharga yang pantas menjadi umpan untuk eksperimennya yang terdistorsi. Itu adalah episode 5. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian selanjutnya dan tonton video berikutnya di layar.